Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 8 unit 2, bagaimana mengurangi dampak inflasi. Mengenal kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan moneter. Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter Bank Indonesia difokuskan untuk pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan tekanan harga yang berasal dari permintaan agregat relatif terhadap penawaran. Keberhasilan kebijakan moneter ditandai dengan beberapa indikator, yaitu stabilitas ekonomi, keadaan ekonomi sesuai harapan, stabilitas harga terkait dengan stabilitas ekonomi. Bila ekonomi stabil, maka stabilitas harga juga akan terjaga. Peningkatan kesempatan kerja, ekonomi dan harga yang stabil akan membuat investor bergairah untuk membuka atau memperluas usaha. Perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Stabilitas ekonomi dan harga juga dapat dilihat dari stabilitas atau penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pemerintah dapat mengeluarkan dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan easy money policy. Tight money policy, kebijakan mengurangi jumlah uang beredar, yaitu menaikkan suku bunga, menjual SBI, sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, pembatasan kredit. Easy money policy, kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar melalui penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, kelonggaran pemberian kredit. Kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen antara lain operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan diskonto. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank umum. Rasio cadangan minimum. Bank sentral mengeluarkan peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Dana masyarakat yang diterima oleh bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya tidak dapat seluruhnya disalurkan kembali sebagai pinjaman ke masyarakat. Bank Indonesia membuat kebijakan besarnya cadangan kas yang harus tetap tersimpan di bank umum. Kebijakan pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat juga menjadi salah satu alat kebijakan moneter. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia dapat ikut mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan pemberian kredit dapat berupa batas maksimum kredit yang diberikan dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Moral persuasion. Kebijakan ini lebih bersifat ajakan atau larangan melakukan hal tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengumuman, pidato, dan surat edaran. Mengenal kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran pemerintah memperhatikan banyak aspek, pos pengeluaran dan penerimaan rutin dan non-rutin. Penurunan penerimaan pemerintah tidak serta-merta diikuti dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Menurunkan pengeluaran pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran. Tujuan dari kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi pembangunan. Pemerintah dapat mengeluarkan deregulasi dan debirokratisasi
di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercipta tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Instrumen kebijakan fiskal berupa sistem perpajakan dan politik anggaran. Sistem perpajakan. Pemungutan pajak oleh pemerintah merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke pemerintah. Melalui pajak ini, pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Politik anggaran. Anggaran suatu negara dapat disusun secara berimbang dan tidak berimbang. Anggaran berimbang artinya perencanaan pendapatan sama dengan perencanaan pengeluaran. Anggaran tidak berimbang artinya perencanaan pendapatan tidak sama dengan perencanaan pengeluaran. Bila perencanaan pendapatan lebih besar dari perencanaan pengeluaran, maka anggaran surplus. Sebaliknya, bila perencanaan pendapatan lebih kecil dari perencanaan pengeluaran, maka anggaran defisit.